Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, Menpora, saya tak mau sembarangan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali akan memanggil Ketua Umum PSSI untuk membahas proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Sandy Walsh dan Jordi Amat. Berkas dua pemain itu sudah diserahkan ke Menpora untuk mendapatkan rekomendasi. Menpora mengatakan harus hati-hati sebelum memutuskan menyetujui naturalisasi Sandy dan Jordi. Zainuddin Amali akan menanyakan secara detail terkait kebutuhan timnas Indonesia. Saya akan undang Ketua Umum PSSI, Sekjen, Direktur Teknik, dan Sintayong setelah selesai Pelatnas Piala AFF U23. Saya sekarang hati-hati betul soal naturalisasi, saya tak mau sembarangan, kata Menpora. Saya harus tanya apa manfaatnya untuk sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Kenapa dipilih pemainnya? Saya akan rewel, detail, usai penting jangan sampai kontribusi tidak ada buat timnas, katanya. Yang minta naturalisasi kebetulan pelatih timnas, kalau dulu klub, makanya saya mau undang PSSI untuk jelaskan baru saya oke. Seperti di basket, jelas kebutuhannya, lanjut Menpora. Sandy Walsh dan Jordi Amat adalah dua di antara 4 nama yang diajukan Sintayong untuk dinaturalisasi. Keduanya punya darah Indonesia dari orang tua dan kakek buyut. Selain dua nama di atas, dua pemain lain adalah Miss Haigels dan Ragnar Orat Manguen. Dua nama terakhir ini masih dalam proses melengkapi dokumen untuk diajukan ke Menpora. PSSI menargetkan 4 pemain tersebut bisa tampil di kualifikasi Piala Asia yang dimainkan Juni 2022 nanti. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga para pemain Eropa itu agar lolos ke putaran utama pada 2023. Proses naturalisasi pemain tidak secepat kilat. Meski pemain di atas punya darah Indonesia, PSSI terlebih dahulu mengajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora untuk dibahas di Komisi 10 DPR RI demi mendapatkan persetujuan sebelum dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. PSSI harus berhati-hati dalam menaturalisasi pemain. Meski pemain incaran mengklaim punya garis keturunan, mereka harus bisa membuktikan lewat dokumen resmi, termasuk catatan tak pernah membela negara lain di ajang resmi. Jika tidak, hal itu bisa melanggar statuta FIFA dan pemain itu tidak dapat membela timnas Indonesia, seperti kasus Maklok hingga Ezra Walian. Pelatih PSIS Semarang anggap wajar hasil imbang kontra Persik. PSIS Semarang hanya bermain tanpa gol melawan Persik Kediri pada laga ke-23 Liga 1 di Stadion Iwayan Dipta Minggu 6 Februari. Absennya 12 pemain di skuad PSIS karena positif COVID-19 berpengaruh besar pada kekuatan tim di partai ini. Alhasil pelatih PSIS Dragan Djukanovic hanya bisa memasang 5 pemain cadangan untuk menjadi pelapis. Striker asing Cefaun Walsh masih absen, begitu juga Hari Nur Yulianto dan Jonathan Kantilana. Praktis lini depan memasang pemain muda Damas Damarjati dengan dibantu bek Dewangga yang maju menyerang dan Flavio bek ZR. Sementara mendapatkan peluang melalui tendangan bebas Flavio, namun masih bisa diantisipasi kiper Persik. Skor tak berubah tanpa gol di babak pertama. Persik juga sempat mendapatkan peluang namun masih belum beruntung seperti sundulan pemain depannya yang terkena Mister Jandi Eka Putra. Skor 0-0 masih tak berubah hingga babak kedua usai. Dengan hasil skor tanpa gol ini menjadi yang kedua kalinya secara beruntun bagi PSIS. Laga tanpa gol sebelumnya ketika melawan Persebaya Surabaya. Posisi PSIS di trap 6 dengan 33 angka dalam 23 laga, 8 menang, 9 seri dan 6 kali menelan kekalahan. Pelatih PSIS Dragan Djukanovic melakukan jumpa pers virtual mengatakan pertandingan melawan Persik Kediri sangat berat, apalagi babak pertama sangat diguyur hujan deras dan PSIS tanpa diperkuat beberapa pemain inti karena terkena COVID-19. Kami akui ini pertandingan berat, selain cuaca hujan, beberapa pemain kami banyak absen karena COVID-19 dan kami tidak ada pemain posisi striker di pertandingan ini, kata Dragan. Dragan menambahkan tetap bersyukur dengan hanya mendapatkan 1 poin ini. Terpenting timnya tidak mengalami kekalahan dalam laga ini. Kami hanya dapat 1 poin dan ini laga berat. Persik juga dalam tren positif saat ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada PSSI yang mengizinkan bek kami Dewangga membela tim hari ini, pungkas Dragan. Libas Persebaya 2 gol di BRI Liga 1, titik awal kebangkitan Yevhen Bogaspili. Yevhen Bogaspili berhasil memanfaatkan kepincangan Persebaya Surabaya. Sang striker memborong 2 gol kemenangan Persipura Jayapura atas tim berjulukan Bajul Ijo itu.
Persipura mampu mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0 dalam pekan ke-23 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Ngurah Rai Denpasar pada Minggu 6 Februari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Persebaya kehilangan banyak pemainnya ketika melawan Persipura akibat positif COVID-19. Nama-nama seperti Taisei Marukawa dan Bruno Moreira absen. Rizky Kambiaya juga belum kembali bermain setelah membela timnas Indonesia. Gol pertama Bogasvili terjadi pada menit ke-54, menerima umpan dari Ramiro Vergonzi. Pemain berusia 29 tahun itu tinggal menghajar bola ke gawang Hernando Ari. Bogasvili membukukan bridge pada menit ke-66. Sepakan keras Nelson Alem dari luar kotak penalti sebenarnya mampu ditepas oleh Hernando Ari, namun bola justru jatuh di kaki Bogasvili. Mantan penyerang PSS Sleman itu berdiri di tempat yang tepat. Bogasvili mampu menyambar bola rebound yang menutup kemenangan 2-0 Persipura atas Persebaya Surabaya. Bridge ke gawang Persebaya Surabaya menjadi gol keempat Bogasvili dari 18 partai di BRI Liga 1. Pundi-pundi golnya masih minim seiring performa buruk Persipura. Sepanjang musim, Bogasvili kerap mendapatkan kritikan karena kontribusinya terbilang kurang sebagai penyerang asing. Persipura masih terpuruk di papan bawah meski menang atas Persebaya. Tim berjulukan Mutiara Hitam itu tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 21 poin dari 22 penampilan. Setidaknya Persipura mampu memperlebar jarak dari Persela Lamongan yang berada di zona degradasi. Mutiara Hitam unggul 3 angka dari kesebelasan kebanggaan LA Mania itu. Ditekuk Bayangkara FC, ini kata kiper Persib. Persib Bandung harus mengakui ketangguhan Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Minggu 6 Februari 2022. Maung Bandung takluk dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Bayangkara FC disumbangkan oleh Sani Rizky pada menit ke-76. Pemain berusia 24 tahun ini mencetak gol lewat tendangan kerasnya usai lepas dari hadangan Victor Igbonepo. Penjaga gawang Persib, Teja Pakualam menyebut rekan setimnya sudah menunjukkan performa maksimal pada laga tersebut. Akan tetapi hasil akhir pertandingan tidak sesuai harapan. Teja juga mengapresiasi kerja keras armada Maung Bandung di lapangan. Meskipun pada laga kali ini Persib tanpa diperkuat sejumlah pilar andarannya karena COVID-19. Malam ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan pemain yang ada menunjukkan fighting spirit luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berjuang habis-habisan, ujar Teja Pakualam seusai pertandingan. Selain beberapa pemain absen, Persib juga bertanding tanpa didampingi pelatih Robert Albert. Pelatih asal Belanda itu diduga terpapar COVID-19 dan harus menjalani karantina mandiri. Tanpa kehadiran pemain pilar dan tim pelatih, Teja sebenarnya tidak terlalu khawatir. Menurut dia, Persib punya kedalaman yang cukup mumpuni di BRI Liga 1. Sebenarnya, kalau dari saya pribadi, kualitas pemain Persib hampir sama semua. Bisa bermain menjadi pemain hebat juga pemain muda-muda yang juga bagus, terangnya. Sebenarnya tidak terlalu pengaruh, cuma pemain muda butuh waktu bermain lebih banyak supaya menunjukkan permainan yang bagus, kata kiper berusia 27 tahun itu. Dengan kekalahan ini, Persib gagal naik ke papan atas. Saat ini Persib berada di urutan kelima klasemen sementara BRI Liga 1 dengan raihan 43 poin dari 22 pertandingan. Aksi balas dendam Bayangkara FC ke Persib puaskan Paul Manster. Pelatih Bayangkara FC Paul Manster mengaku puas ketika timnya bisa mengalahkan Persib Bandung. Berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Minggu 6 Februari 2022, Bayangkara FC mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0. Sejak awal laga jalannya pertandingan sendiri cukup berimbang. Kedua tim terlihat saling jual beli serangan. Hanya gol Sani Rizky Fauji pada menit ke-76 yang menjadi pembeda. Skor 1-0 untuk Bayangkara FC bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini membuat Bayangkara FC berhasil membalas dendam kepada Persib. Seperti diketahui pada pertemuan pertama musim ini, Persib keluar sebagai pemenang, kala itu Maung Bandung menumbangkan The Guardian dengan skor 2-0. Dua gol Persib dicetak oleh Febri Haryadi pada menit ke-18 dan Ezra Walian pada menit ke-45+1. Seusai laga, rasa puas menghadapi hati pelatih Bayangkara FC Paul Manster. Menurutnya, penampilan Bayangkara FC sangat baik. Terlebih, Bayangkara FC mampu memenangi pertandingan tanpa kebobolan. Manster bahkan menilai hasil ini merupakan salah satu laga terbaik timnya.
Jadi, secara keseluruhan saya puas dengan penampilan anak-anak malam ini, kata Paul Monster dalam jumpa pers virtual Minggu 6 Februari 2022. Kami mengontrol pertandingan dari awal sampai selesai. Itu hal yang bagus. Mereka bermain bagus juga. Kami mendapatkan gol dan clean sheet. Hasil itu sesuatu yang bagus. Kami mulai mendapatkan clean sheet lagi. Dan saya bilang, pertandingan ini adalah performa terbaik kami dalam beberapa laga terakhir, ujarnya. Sementara itu, kemenangan atas Persib rupanya memiliki arti lebih besar. Raihan 3 poin mengantar Bayangkara FC untuk sementara memuncaki klasemen Liga 1 2021-2022 menggeser posisi Arema FC. Bantai Persiraja, Widodo beri peringatan keras untuk pemain Persita. Persita Tangerang menang 3-0 atas Persiraja Banda Aceh di pekan ke-23 Liga 1 2021 pada Minggu 6 Februari 2022 di Stadion Kompiang Sujana, Bali. Hasil tersebut disyukuri tim pendekar Cisadane, tapi sekaligus jadi peringatan untuk para pemain. Persita unggul 1-0 di babak pertama setelah tendangan bebas Harrison Cardoso mengoyak gawang Persiraja pada menit ke-30. Pemain Brazil itu kembali menambah skor pada menit ke-71 dan ditutup gol Andre Agustiar pada menit ke-82. Pelatih Persita Widodo Ciputro mengatakan tidak mudah melawan Persiraja. Semangat tinggi para pemain jadi salah satu alasan kemenangan hari ini. Kami sangat bersyukur dengan hasil ini. Terima kasih juga kepada pemain yang sudah berjuang dan tentu doa dari fans Persita, buka Widodo. Yang terpenting kami sudah sama-sama berjuang step by step di setiap pertandingan. Kompetisi memang ini sangat ketat, jadi ada hal yang tidak diinginkan yakni kalah. Menang karena itu suatu proses, tapi kami akan terus berjuang untuk memperbaiki peringkat, katanya. Widodo tak lupa mengingatkan anak asuhnya agar tak larut dalam euforia kemenangan. Mereka segera harus memperbaiki diri untuk laga berikutnya lawan Tira Persikabo pada 11 Januari nanti. Untuk malam ini kami nikmati dulu kemenangan, tapi tidak dengan euforia, normal saja. Jadi saya berharap kepada pemain tetap jaga kondisi, jaga prokes, agar kami tetap bisa konsisten, kata ex-pelatih Bali United itu.